Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Jadi gini, kalau ditanya gimana sih situasi demokrasi dan anti korupsi hari ini gitu ya, jawaban saya adalah pemerintah gagap dan gugup dalam mengatur upaya-upaya untuk mempertahankan sistem demokrasi dan juga gerakan anti korupsi yang baik. Karena kalau ditanya Presiden Jokowi akan jawab atau enggak, ya dia harus jawab gitu. Dia harus jawap gitu. Sama RUU saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Saya ulang terus. Enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Anda mahasiswa ketua BEM UI, tapi pola pemikiran Anda tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Saya sebagai masyarakat biasa miris melihat Anda berkomentar seperti ini. Saya tantang Anda kan ketua. Saya tantang Anda untuk mengumpulkan mahasiswi untuk berdemo di depan kantor MPR DPR Jakarta supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan oleh anggota dewan. Kalau Anda berani, saya acungin jempol Anda. Nyatanya sekarang DPR ini bukan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dia sekedar melicinkan kepentingan-kepentingan rezim, kepentingan-kepentingan eksekutif, dan dipaksa rakyat itu untuk mengikuti gitu. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Berani nggak berdemo, supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Ini betul-betul tidak masuk akal. Para buzzer bayaran mencoba menimpakan kepada mahasiswa. Saya berharap mahasiswa seantero Indonesia terus saja. Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Menko Polhukam Mahfud MD sindir pengesahan RUU perampasan aset yang bertele-tele. Menurut Mahfud MD, sulit negara Indonesia bisa memberantas korupsi tanpa adanya RUU perampasan aset. Mahfud menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020. Dana BLB itu 111 triliun Pak, tidak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak, buat impres kepada saya ambil. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Karena menurut saya korupsi ini masalah besar gitu. Korupsi itu banyak kaitannya dengan aspek kehidupan masyarakat gitu. Bagaimana saya di masa depan bisa tidur tenang kalau saya tahu anak saya ntar nggak bisa dapat akses pendidikan karena uangnya dikorupsi semua sekarang gitu. Bagaimana saya bisa tidur tenang kalau saya tahu anak saya ntar di masa depan susah jalan-jalan di trotoar karena trotoar nggak bisa dibangun, nggak ada uang gitu, dikorupsi semua gitu. Bagaimana saya bisa tidur tenang kalau saya tahu ntar kalau saya, istri saya, anak saya itu pengen berobat, kesehatannya nggak bisa gratis karena uangnya dikorupsi semua gitu. Sehingga mempersiapkan sistem anti korupsi yang baik ini mempersiapkan masa depan. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Berani nggak berdemo, supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke depan artinya ini ada tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Apa yang salah dari Bapak Presiden Joko Widodo? Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Belajarlah yang baik. Pakailah intelijensi Anda sebagai seorang mahasiswa. Lihat faktanya, bahwasannya bangsa Indonesia di zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu sangat-sangat diakui oleh dunia internasional. Apakah Anda pernah berdemo mendukung pengambilan saham PT Freeport yang dimana saat ini sudah 51% punya Indonesia? Dan Anda jangan lupa, masyarakat Indonesia saat ini sudah pada pintar di zaman Android saat ini. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu dan perlu Anda ingat dan camkan dan catat,
di catatan Anda. Saat ini kepuasan masyarakat rakyat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, 82%. Ingat itu dan camkan. Tantangan saya, ingat juga, berani nggak berdemo supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR, DPR, anggota Dewan di sana. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Presiden Joko Widodo tampak gemas menanggapi pertanyaan wartawan soal rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Pasalnya, Jokowi mengaku sudah mendorong pengesahan RUU tersebut berulang kali, namun tak kunjung direalisasi oleh DPR. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga pada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung.